Salam Bapak Ibu semua. Dalam sebuah proses pembelajaran, kurikulum tidak hanya sebatas pada proses pembelajaran di kelas, tapi termasuk dalam proses pelaporan sekolah kepada orang tua, dalam mengevaluasi bagaimana setiap peserta didik mencapai hasil terbaik mereka dalam setiap proses pembelajaran, ataupun proses di luar non-pelajaran yang bersifat non-akademik. Di dalam program MYP, rapor memegang peran penting karena di dalamnya rapor tidak hanya dinilai sebagai sebuah pelaporan berupa angka, tetapi kami memuat bagaimana respon dari setiap guru memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua pencapaian putra-putri Bapak Ibu dalam setiap pelajaran. Yang menarik dari rapor MYP memang sangat tebal dilihat dari segi halamannya. Namun disitulah inti bagaimana bahwa kami sungguh-sungguh ingin melaporkan pencapaian terbaik sedetail mungkin. Sehingga rapor kami mampu memberikan gambaran terbaik kepada Bapak dan Ibu ataupun untuk jenjang tingkat sekolah selanjutnya. Rapor MYP didesain khusus oleh kami untuk dapat mengakomodasi baik rapor yang akan digunakan secara internasional ataupun nasional. Hal pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui mengenai nilai rapor MYP adalah bahwa setiap siswa dinilai dengan angka yang berbeda dari rapor biasanya. Di setiap mata pelajaran yang terdiri dari 8 grup subjek, setiap siswa dievaluasi dengan skala 1 sampai 8. Ini artinya siswa tidak dinilai dengan skala 1 sampai 100 seperti biasanya. Di MYP, nilai tertinggi yang dapat diraih adalah angka 8. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana pentingnya kita memahami rapor MYP, mari kita bedah bagian per bagian. Di halaman pertama, Bapak Ibu akan menemukan identitas putra-putri Bapak Ibu, disertai keterangan semester 1 atau semester 2. Di Nasa School, kami memberikan laporan akademik sebanyak 2 kali. Semester 1 di bulan Desember dan juga semester 2 di bulan Juni. Di bagian halaman awal ini, kita bisa menemukan ID siswa dan juga NISN, nomor induk siswa nasional. Sehingga kita juga memperhatikan bahwa rapor kita sangat fleksibel untuk digunakan di berbagai kurikulum ataupun sekolah lainnya. Di halaman selanjutnya, terdapat penjelasan mengenai IB Learner Profile. Disinilah halaman di mana tidak ditunjukkan bahwa pencapaian terbaik atau tertinggi dari sebuah MYP adalah ketika putra-putri kita sudah mencapai IB Learner Profile ini. Bapak Ibu dapat membaca lebih detail bagaimana ekspektasi dari setiap lulusan dari program IB MYP. Bagian yang tidak kalah penting, yakni bagian transkrip nilai. Di dalam transkrip nilai, sama ketika kita akan menempuh pendidikan di universitas. Kita akan melihat daftar nama pelajaran disertai guru yang mengajar, dan juga daftar nilai secara keseluruhan. Hal penting yang Bapak Ibu perlu garis bawahi, bahwa asesmen di MYP tidak menggunakan nilai rata-rata. Hal ini dikarenakan kami menilai dengan 4 kriteria yang tersedia untuk setiap subjeknya. Secara umum, setiap subjek akan memiliki kriteria A, B, C, dan D, di mana setiap kriteria juga memiliki nilai 1 hingga 8. Dengan begitu, total poin yang dikumpulkan dalam setiap subjek sebanyak 32 poin. Di halaman transkrip nilai ini, Bapak Ibu bisa melihat final grade dan juga local grade. Local grade yang dimaksud di sini adalah nilai nasional dengan skala 0 hingga 100.
Ini artinya bahwa rapor kita juga dapat diakui oleh sekolah-sekolah kedinasan ataupun sekolah dengan kurikulum nasional lainnya. Yang menarik yang perlu kita perhatikan adalah bagian final grade dari setiap mata pelajaran. Di dalam perhitungan final grade, kita tidak menggunakan nilai rata-rata, tetapi kami menggunakan sistem boundaries. Di mana sistem boundaries ini dapat kita lihat lebih detail di setiap penjelasan nilai mata pelajaran yang disertai dengan komentar yang Bapak Ibu guru telah berikan. Di dalam halaman rapor selanjutnya, Bapak Ibu juga akan melihat bagian penting dalam sebuah proses pendidikan di IBMYP, di mana IBMYP menyediakan framework untuk meminta para siswanya mempelajari approach to learning, artinya mempelajari bagaimana caranya untuk belajar. Atau dalam artian lain, para siswa akan mempelajari skill-skills ataupun keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan akademik dan non-akademik mereka dalam setiap mata pelajarannya. Di setiap semesternya, setiap mata pelajaran akan melaporkan setidaknya 2 ETL untuk diinformasikan kepada Bapak Ibu. Di dalam laman ETL ini, terdapat 4 keterangan mengenai setiap level keterampilan yang putra-putri Bapak Ibu telah raih dalam satu semester. Keterangan tersebut dapat Bapak Ibu lihat di rapor bagian akhir pada bagian grade descriptor. Di bagian bawah, ada keterangan dengan singkatan EE dengan kepanjangan Exceeding Expectation, yang artinya dalam skill tersebut, putra-putri Bapak Ibu telah melampaui batas ekspektasi yang diberikan oleh para guru. Kemudian ada ME atau Meet Expectation, artinya putra-putri Bapak Ibu telah memenuhi ekspektasi yang telah diberikan. Adapun ada EI yang artinya Approaching Expectation, artinya para siswa sudah mencapai level hampir pada memenuhi ekspektasi. Dan adapun BE yang artinya memang masih perlu banyak peningkatan, karena BE merupakan below expectation. Keterangan tersebut dapat Bapak Ibu lihat di bagian akhir dari rapor yang Bapak Ibu terima. Baik, di bagian selanjutnya terlihat sekali bahwa ini merupakan bagian yang paling tebal. Karena setiap mata pelajaran akan memberikan laporan detail mengenai nilai, ETL, dan juga komentar yang Bapak Ibu guru berikan kepada kita semua. Dan di dalam halaman ini, kita bisa melihat bagaimana setiap kriteria detail itu diberikan. Sebagai contoh, ada bahasa dan sastra Indonesia atau language and literature. Kriteria A merupakan analyzing, kriteria B merupakan organizing, kriteria C merupakan producing text, dan D using language. Ini artinya putra-putri Bapak Ibu dinilai secara komprehensif, bukan penilaian secara general. Karena kita meyakini bahwa setiap putra-putri kita memiliki keterampilan yang berbeda bahkan di dalam satu mata pelajaran. Kemudian yang membedakan lainnya adalah komentar yang memang begitu detail. Karena di tahun pertama, di tahun ketiga MYP, dan di tahun kelima MYP, setiap siswa mendapatkan ekspektasi yang berbeda. Kata-kata atau kami sebut biasanya sebagai comment term, atau di sekolah nasional biasa disebut sebagai kata kerja operasional, menjadi indikator penting dan tolak ukur bagaimana komentar ini dibuat. Bahwa komentar ini tidak akan sama persis antara mereka yang duduk di kelas 7, mereka yang duduk di kelas 8 dan 9, dan mereka yang duduk di kelas 10. Karena setiap komentar diukur dengan alat ukur yang berbeda berdasarkan level ekspektasi IB yang telah ditetapkan. Kemudian di bagian akhir,
Kita juga dapat melihat bagaimana hasil pencapaian dari ekstrakurikuler yang putra-putri telah ikuti selama ini. Hal yang perlu kita ingat sekali lagi, bahwa terkadang kita tidak mungkin untuk membandingkan putra-putri kita dengan putra-putri yang lain. Hal ini dikarenakan bahwa setiap anak adalah unik. Rapor kita dapat kita gunakan sebagai bahan refleksi untuk bagaimana putra-putri kita menyusun goal atau tujuan mereka di tahun kemudian. Terima kasih, salam.